waktu yang tersedia 30 menit dan insya Allah akan ada tanya jawab antara jemaah dengan Pak Ustadz. Terima kasih kepada Pak Ustadz. Kami silakan untuk memulai tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 5 hari Pak Bu jawab salam dan lesu. Belum kan sampai habis belum ada tak. Ya. 4 hari, 5 hari. 5 hari itu hari ini ya. Maksudnya tu hari. Man sampai gitu 5 hari tu hari. Tidak sampai. Ya masalah. Ya. Yang salah lagi sulang lagi boleh ya? Nak kacang lebaran pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak kalau nyawa salam gagap-gagap tu Pak. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul shiyam, syahrul mubarak, syahrul rahmah wa syahrul maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Tahiyatun thayyibah wa ihtiraman hasanah yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa, kata kami, kata Aidil Azhari, Sarjana Teknik. Mudah-mudahan beliau diberikan umur panjang, sehat selalu, dan biasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang juga insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang begitu besar kepada Allah sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang berbagai macam kemuliaan ada di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Dan kita berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqamahan, ma'unah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjalankan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa salawat yang kita lantunkan, yang kita ucapkan, yang kita lisankan, kita akan diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita betul umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, materi kita ini apa tadi? Ramadan, bulan ampunan. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau merujuk daripada surah Al-Baqarah ayat 183, itu sudah hafal galau gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya Pak, kita perhatikan. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu untuk mencetak orang menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditarbiyah, kita dididik, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal di bulan ini, di bulan Ramadan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, kita ngomongkan Ramadan bulan ampunan secara global garis besarnya, iyo, itu secara garis besarnya globalnya iyo, Ramadan adalah bulan ampunan. Cuma kalau kita mikirkan bulan Ramadan bulan ampunan, dan kata caranya, ya kita tidak dapat cara ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita jalankan puasa biasa baik kan. Ada yang ngomongkan Ramadan datang ini, ada yang sifatnya biasa baik, ada yang biasa baik babu. Biasa baik itulah kita ni, model-model inilah, ya kan? Ada yang tak setuju lah, datang pula Ramadan puasa.
Atau yang modelnya itu, atau yang bahagia, gembira. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sampaikan kami di bulan Ramadan, doa kami dijabah oleh Allah ya Engkau. Ada yang bahagia Pak. Nah yang bahagia ini, walaupun ada hadis dhaif yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala nira. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasadahu 'ala niran. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Tidak cukup bahagia baik Pak. Hadisnya dhaif. Ya, cuma kita senang baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasa dah. Lagi bergawe ni. Puasa dah. Ada lagi kita katanya bertanya Ustaz. Puasa tapi dia tak solat. Nah, ini ngaco juga ni Pak. Ya. Okeylah kita bahas materi gitu Bapak. Tak usah melenceng ke mana-mana. Agak aman bertanya lah situ, aman nak baca jawab baik gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita ni kepengen Bapak Ibu, kita bahagia, kita senang menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang baik pula. Makanya jelas itu Pak. Kalau di dalil Pak, hadis Nabi itu jelas Pak. Ramadan ini memang bulan ampunan. Apa dalilnya? Man shoma Ramadhana. Dengan ini sudah sering disampaikan dan sudah 5 malam. Gitu ni nengerung ceramah ni Pak. Dah 5 malam gitu ni nak. Hadis ini sering dibawa. Sahih Pak hadisnya Pak. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, artinya dengan penuh keimanan ini senang ya Allah, bersyukur kita kepada Allah, dan jalankannya dengan sebaik-baiknya, iman betul ya Allah, alhamdulillah. Wahtisaban, nah ini Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, yang perlu kita waspadai kata-kata wahtisaban. Wahtisaban ini dikatakan dengan ridha Allah, semata-mata mengharap ridha Allah. Ada lagi yang mentafsirkan wahtisaban ini dengan penuh perhitungan. Artinya mana-mana perbuatan yang dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana-mana yang bakal menghilangkan ibadah puasa kita pahalanya, Pak. Boleh jadi kita puasa tapi capek baik. Boleh jadi kita puasa tapi lapar baik. Boleh jadi kita puasa tapi lesu baik. Tapi tidak dapat apa-apa. Makanya wahtisaban, jingok-jingok. Ini nengang apa tidak ini? Cak ini ni. Kan? Iyo bu, apalagi ibu-ibu ni aku ngerti ni Bu. Yalah ni. Tidak katik lagi istirahatnya, dikit je waktu istirahatnya. Nah bapak jangan banyak rasan Pak kamu Pak. Ya. Capek ibu tu Pak. Gimana kamu amal Ramadan ini? Lama sudah mulai zuhur itu Pak, lah bergetak dia. Dari pagi lah bergetak dia nak. Nyuci piring, nyuci baju segala macam, apalagi budak sekolah segala macam tak mengek. Siang kaget lah buku tak dia nak nyari bukuan, buku apa, apalagi lagi cerewet lah buku ini, buku itu. Ni malah tidak dikabul kebutuhan sepanjang hari. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, Rasul sudah ngenjok rambu-rambu, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa semata-mata karena iman kepada Allah dan dengan mengharap ridha daripada Allah dan juga dengan penuh perhitungan. Nah, kita jingok Pak. Apa hal-hal yang dapat membuat hilangnya pahala puasa kita ni? Apa yang dapat menambah amalan kita puasa ni Bapak Ibu sekalian rahmatullah? Kalau kita memang pengen dapat ampunan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita berdoa. Apa ji Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah surah 186, Suratul Baqarah ayat 186. Ini Allah Subhanahu wa taala tahu sama kita. Sebenarnya Bapak Ibu, kenapa bulan Ramadan ini, apakah di bulan selain bulan Ramadan ini tidak kata ampunan? Oh banyak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ini jelas Bapak Ibu, dan segeralah kamu menuju ampunannya Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan ngejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak harus nak di bulan Ramadannya. Kenapa nak di bulan Ramadan? Karena lidahnya wong puasa ini cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulannya pun cepat
Artinya bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan penuh dengan semua apa yang kita pinta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak berpinta, rugi Pak. Berpintalah banyak-banyak situ. Minimal hidup itu berubah Pak. Halo. 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 Dan mikir ke gue ini nah. Nah, kita lembaga kita mau kue apa ibu-ibu bapak nah ini tongkat dia hari katik ini dia. Kue selai. Ya, kue selai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, itu sudah. Pertanyaan kan saya itu. Kadang ada memang ada yang WA Ustaz, apa di luar bulan Ramadan ini dekat ampun aja banyak, aman kita galak. Aman bulan Ramadan pun datang, aman kita tak galak minta ampun sama Allah, nah tak dikabul oleh Allah. Gawe puasa kita apa dia? Yang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Bapak Ibu, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Kita ni puasa tapi tidak dapat apa-apa. Apa yang pertama? Al-kadzib. Kadzib ini bohong, Pak. Ngomong dengan dia bohong. Nah, bohong dalam segi apa? Yang kedua apa? Namimah, ngadu domba. Ada domba ya. Ada lomba, siano, jahat, siano. Kemarin dia dengan toy kau ini. Jadi kompor meleduk. Nah, jadi kompor meleduk ini jangan dipakai. Baca ada kawan kita yang, mohon maaf dari batin, ada tetangga kita yang kelas, jadi kita tuh, baca ngomong ke baik-baik, siano tidak, model itu. Ya kadang kita baik, salah persepsi kan model. Namimah, ngadu domba, apalagi riba. Riba ini apa? Ngomongin uang. Nyari salah-salah uang. Kemarin kita belajar sudah sifat tawadhu. Nah, sifat tawadhu ini dipakai untuk tidak nyari kesalahan uang. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya mana dosa nak diampunkan? Kalau hal-hal yang modern kita pakai. Sianu dak nyangka sianu dak nyangka ya Allah, dak nyangka ya. Sianu gitu sih. Nah, habis gitu. Ya. Ustaz, berarti kalau di luar bulan Ramadan boleh ya, tidak boleh juga. Ya, kadang kan galaknya rendah, kadang ada umurnya. Boleh Ustaz, daripada di luar ya, tidak boleh juga. Kalau di luar bulan Ramadan itu Bapak Ibu tidak diperbolehkan karena akan merusak suatu hubungan. Nah, kalau di bulan Ramadan kita dijaga puasa kita minimal jika kami minimal, hati-hati. Minimal kau jaga puasa kau di bulan Ramadan ini. Minimal. Makanya kami sering ngaji channelnya Gus Baha, Bu-ibu. Gus Baha itu bukan lulusan S1, S2, S3 ataupun STLR. Tidak, Pak. Dia cuma lulusan SD, Pak. Tapi otaknya luar biasa, Quran berjalan dia. Gus Baha, ya Kiai Haji Nur Salim Bahaudin namanya, aslinya. Tapi Gus Baha, Ustaz Hadi Hidayat ngakui dia. Sekali Ustaz Hadi Hidayat yang luar biasa hafalan Qurannya ujung sana ujung sini gitu Pak. Kau bakal hafal Quran. Mohon maaf kami bayar menang Quran cuma hafal bayar tuh. Ustaz Hadi Hidayat tuh ujung sini. Ujung pojok kiri sini halaman ini terbaris ke sini lah gitu. Epat manusia Pak, hadis hafal galau, syarah hadis hafal galau. Ya kalau kita melak kajian-kajian itu lah daripada nyingapis scroll sana scroll. Ya boleh, tak boleh, boleh. Apa? Ay, boleh galau Ustaz, mati hidup. Tidak model mak itu. Ya aman kita nak belikan baju laki, baju anak, ya boleh, jingok kan, Shopee gitu deh. Cuma nak aktif apa yang Shopee sini aktif. Bung mak do Shopee yo. Ya nak tidak ya betina Pak. Ya betina ni saya itulah. Ada maklum baik gitu. Ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi dijingok. Apa namanya itu daripada sifat kita ini dijago. Anu dia guru kami itu dijago minimal Ramadan ini jago, jangan ngurusi gawe wong. Ibadah lah kau sebaik-baiknya, sunnah metu gala-gala. Nah, aku pernah nyingok Ustaz Hadi Hidayat ngomong model itulah. Di ceramah dia itu. Metu gala-gala sunnah tasbih, sunnah apa segala macam. Kapan lagi amal ibadah kita dilipat gandakan di bulan Ramadan ini? Banyak-banyak berminta baik duha, jadi biasanya 2 rakaat jadi 4 rakaat, naik lagi ke 6.
tahajud ya minimal 2 rakaat bangun kan sebelum sahur itu kan. Kadang-kadang kami ngomong dengan keluarga nih, aman pas bangun sahur itu jangan dulu buka TV. Sholat dulu, membaca Quran dulu sayat 2 ayat jadilah. Haji Pak. Makanya di dalam hadis kami baca di kitab Durratun Nasihin halaman 8 itu dikatakan ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah duit kok wong Bapak. Ya kalau dibahas panjang. Yang pertama ta'lil Quran, orang yang galak baca Quran. Yang kedua syahrul siyam Ramadan. Ya, shaum syahrul Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Galak kita dirindukan surga Pak. Galak Bu? Ditanya galak lagi malas. Nah, lagi ditanya. Ada yang tak pengen masuk surga? Ada? Ada kata, tubuh lagi tak galak. Pengen kan kalau kita masuk surganya. Uang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala uang yang bertakwa, maka ujungnya itu la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Puasa kan Bu ya? Apa ya lah Ustaz, masuk dalam masjid ini puasa kami. Tidak tahu gitu kan kata Nabi, somuli wa ajizibi. Puasa itu untuk aku dan hanya aku yang akan membalasnya. Puasa ini ngapa ngomong Allah model mak itu Bapak Ibu? Karena puasa ini udah tahu sebelah kita ini puasa apa enggak? Lagi kalau misalnya kita berwudu umpama ya, kita berwudu, menegak banyu sebelah udah tahu gitu. Aku dia nggak ngomong, aku udah puasa negak banyu tidak mungkin. Nah ini yang dimaksud. Jadi puasa ibadah puasa sebenarnya ibadah yang tidak kejinguan. Namanya baik kejinguan puasa, tapi istilahnya itu kita yang jalan dia pacak menyimpannya apa kalau memang kita tidak puasa tidak nyimpan puasa di rumah takut sama mertua tadi kan puasa di rumah pasal kan kita tahu berbuka gitu ada takut sama mertua pas balik acak lesu budak-budak kan kami dulu pernah Pak ayo kami masih kecil kan tuh ya kelas berapa lah waktu itu masih ingat aku Pak ngontak yang tua kan ya mungkin mau kelas 2 lah kelas 3 kan SMA dah, SD, jangan SMA tuh. Ya, SD Pak. Jadi puasa, ya namanya kecil Pak. Ya, namanya kita ke puasa Pak. Puasa kelas 10 dulu dah. Dulu zaman kecil-kecil kami dulu ada game. Apa ada game apa itu nah? Apa dingdong gitu tuh dingdong. Yang masih kecil zaman kami sejaman kami kan tahu dingdong. Yang muda-muda kecil zaman sekarang dah tahu dingdong tuh. Namanya game tuh lah. Nah, dingdong itu Pak, balik main dingdong. Dia berkawan namanya orang 5, main dingdong balik dari situ. Aus main kita beli asal apa itu gitu. Buka Pak. Yang begitulah tuh ni jangan lagi dia pakai model main tu. Ya namanya kecil dulu ya mau artinya orang tua tu ngajari baik pula. Namanya kita udah kecil tahu ada ya. Ngelatah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah dijago. Riba itu ngomongin uang jangan dijago. Ya. Jangan apa uji Gus Baha itu Bapak Ibu sekalian menunjuk tahu. Kalau kita bangun sahur jangan dulu ngetik HP. Sholat dulu 2 rakaat, baca Quran dulu, sudah baca Quran dulu sekitar jam 4 atau jam 4 lewat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan sama kita, bagus waktu sahur itu akhir waktu, Pak. Makanya Rasul ngomongkan bersegeralah kamu berbuka dan sahur diakhirkan waktu sahurmu. Nah, artinya kita baca berdoa dulu. Jadi jarak antara Rasul habis sahur sama waktu subuh itu mungkin sekitar 15 menit. Ada jeda 15 menit menunggu. Hasilnya diakhirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, dijaga. Kemudian apa lagi yang ketiga keempat? Yang keempat bersumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini jangan dipakai, Pak. Ini hilangkan ibadah puasa kita. Demi Allah, wallahi, ya Allah, wallahi, billahi, begitu. Demi Allah ni alo hidupnya lah, Bu. Padahal dia lah. Ya, pama. Ini sumpah palsu ini. Mohon maaf dan batin. Ngomong yang mohon maaf dan batin sekali lagi misalnya korupsi. Pas disumpah, pas disidang, wah demi Allah aku tidak ngembeknya. Nah, ya. Bijabalah. Itu artinya sumpah palsu. Kalau memang kita melakukannya bersumpah palsu. Misalnya mohon maaf yang pedagang-pedagang, mohon maaf kan. Ya sumpah-sumpah palsu jangan dipakai. Ngomong ke apa adonyo. Rasulullah itu Bapak Ibu senang dia
umur remaja itu dia berdagang, Pak. Dia berdagang itu sesuai dengan dagangannya. Kalau misalnya barang itu jahat, dia mau punya jahat. Kalau barang itu bagus, dia mau punya bagus. Rasulullah cara berdagangnya model main nih Bapak Ibu. Dia misalnya ngembek modal 50.000, aku ngembek modal 50.000, kau nak ngejuk untung aku berapa? Nah, itu Rasul. Man kita model main hari. Cuma orang dulu Pak, amal dia mau main ngejuk. Lah tahu model 50, dia ngejuk kan 60.000 atau 70, mungkin ada 100.000. Man model main hari kan 2.000 dia untung cuma. Ini kan? Lah, zaman model main itu, ini Rasulullah. Sumpah masuk. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah dijaganya an-nadhar bi syahwat. Ingok dengan syahwat bagi kita yang lanang ini, Pak. Ingok betina dengan syahwat. Ya udah baca kami jak kemarin. Ngisi di daerah mana? Siang, Pak. Ngisi kajian setelah Ba'da Zuhur ya. Ngisi. Berjalan ya, kalau ada ya, di jalan ya, Pak. Patut ni susah lah gitu dijingok. Brosok, jak dijingok. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Ya udah pulang dari dijingok ni ya. Sekali lewat ya. Terjingok, barang terjingok namanya. Wato, udah wato. Masya Allah. Ya kita tuh kan Pak. Kalau model make astagfirullah. Jadi namanya nak langgar normal ada Namanya model make tidak normal apa tidak? Kira-kira astagfirullahaladzim. Itu 5 hal ini Bapak Ibu saudara dijagonia supaya pahala puasa kita dan hati diisi dengan apa dia tadi? Jalil Quran, baca Quran, jingok Al-Quran sambil berdoa bermunajat kepada Allah. Baca Quran itu bahu. Kalau kita pengen resep baca Quran itu sambil ingat kebesarannya Allah. Ya Allah, alhamdulillah mata aku masih menunjuk kau sehat. Baca Quran sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan aku baca Quran ampunkan dosaku ya Allah. Diampunkan Bapak Ibu. Kalaupun kita tidak tahu arti apa yang kita baca Al-Quran itu, Pak. Ada rasa sejuk, ada rasa nyaman baca Quran itu, Pak. Minimal, Pak, 1 juz 1 hari, Pak. Minimal loh itu 1 juz 1 hari itu. Ini isi untuk menggapai ampunannya Allah. Aman gitu ya tidur terus. Memang ada hadis dikatakan an-naumu li sha'im ibadah. Tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Cuman ibadah yang model mana? Habis tangis sahur, misalnya habis sahur, makan sahur, tidur lagi. Bangun kaget nak ke zuhur. Ada yang model itu, Pak. Zuhur, habis sholat zuhur, tidur lagi. Gentak, sengan belum sholat asar, tantung, sholat asar keburu-buru. Nah, model-model main ini ya mana nih? Ya kalau kita diisi dengan hal-hal yang baik dan dibaca Quran minimal 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz berarti kalau 30 hari cukup 30 juz Bu, Pak. Ustaz aku tidak main juz aku. Sudah langsung main khatam gitu. Kan? Ustaz mama aku sehari 1 juz 2 lembar baca jadilah 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. Misalnya duha sempat 2 lembar, zuhur sempat 2 lembar, ya dah, asar sempat 2 lembar. Kalau baca disempatkan, kapan lagi gitu tidak menyempatkan? Bapak Ibu saudara di dalam hadis dia katakan, siapa yang baca Quran pahalanya 1 kebaikan, 1 kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Jarak dari 1 ke 2 kebaikan itu boleh 500 tahun. Nah, bayangkan. Apalagi bulan puasa rugi, mendak terucap mohon maaf dan batin alif lam mim. Idahnya mulut itu terucap. Rugi kapan lagi? Rugi. Jadi isilah dengan tilawatil Quran. Yang kedua apa isinya? Ya sholat tadi, betul kan ya sholat tadi. Sambil minta sama ya Allah, alhamdulillah ya Allah, nikmat mana lagi yang bakal kami dustakan ya Allah. Begitu banyak nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Kau bertemu dengan banyak berdoa sama Allah. Memintalah, merintihlah sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada pula yang nanya galak dengan kita ni.
Ustaz, apa Ustaz dalam model itu nak kacau gitu nih. Ya dah pula dah kita omongkan Bapak Ibu sekalian rahmatullah ya dah Ya dah. Insya-Allah digawikan sama-sama Kita korek sendiri kita sama-sama. Arti Ramadan itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, Ramadan itu artinya membakar. Membakar apa yang dibakar itu dosa-dosa kita ini. Itu yang dibakar. Makanya Ramadan disebut dengan bulan ampunan. Gawekan lain. Ngaji jangan tinggal, sholat sunnah jangan tinggal. Apalagi duit jangan tinggal. Duit ini jangan tinggal. Nak sedekah kita dengan siapa kan? Ya kalau kita kata itu nak sedekah di mana? Infak kita. Dengan tenaga boleh, dengan tenaga. Kalau tenaga kita belum puasa ni, ada belum puasa lagi ada lesu, lagi belum puasa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dikatakan bulan ampunan, mari sama-sama kita kejar apa yang namanya ampunan. Setiap doa yang kita panjatkan insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan syaqiyya 'abdun adraka ramadhana fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Siapa yang bertemu di bulan Ramadan, sungguh dia menjadi orang yang celaka. Fansalakha minhu, apabila dapat menghapus kesalahan dia. Walam yughfarlah, apabila dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Bapak Ibu. Dosa-dosa kita dia tidak ampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah bulan puasa ada namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Artinya kita diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, balik kepada seperti bayi yang baru lahir, dak katik dosa. Ini bagi yang galak. Mani dak galak ya model-model mak itu tak. Puasa datang Bapak Ibu setahun sekali, bakal tiap tahun bakal datang. Tapi pada saat puasa itu datang, apa kita masih ada lagi di pucuk dunia ini? Ini yang perlu kita pikirkan. Jangan ngerasa umur kita masih muda, jangan ngerasa saat ini kita masih gagah, jangan merasa kita hari ini masih cantik, jangan merasa hari ini kita sudah kaya, jangan merasa hari ini kita berpangkat jabatan. Tahun depan kita belum tentu bertemu dengan bulan Ramadan. Akarbut belum tentu Bapak Ibu. Kami itu ya Allah wong rumah itu Masya Allah aman bertemu bulan Ramadan. Ngapung kamu? Ngapung kamu di situ? Ya Allah tahu tak tahun depan belum tentu kita ketemu. Nah itu pertanyaannya Pak. Tahun depan belum tentu kita ketemu dengan bulan Ramadan. Tahun depan belum tentu kita baca berpinta dengan Allah Subhanahu sebanyak-banyak. Belum tentu kita berpinta. Tahun ini jadikan Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan apa yang kita sebut Ramadan bulan ampunan, betul-betul dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan perbaiki semua apa yang ada dalam diri kita. Salat kita perbaiki, hubungan kita dengan manusia kita perbaiki. Jangan galak musik-musik urusan wong, jangan galak misalnya suruh di urusan wong. Salat kita perbaiki, ngaji kita perbaiki. Siapa diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jaga diri kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Kalau ada yang nak bertanya bertanyalah. Kalau baca kami jawab. Kalau tidak baca kami pending dulu. Kami tanyakan dengan guru-guru kami persilakan. Nak sikok dulu jadi labu jangan sebanyak-banyak ya. Kalau dah ganti doa. Kepada Bapak Ibu kami silakan untuk bertanya. Ibu-ibu, kira-kira kalau ada yang nak ditanyakan Bu, silakan Bu. Mungkin ada undang-undang tentang bulan Ramadan ini, kami silakan untuk bertanya. Oh iya Pak RW, silakan. Ustaz, kalau kita di HP ini baca Al-Quran, perlu ada wudu itu sebenarnya. Baca Al-Quran berwudu. Ya, di HP. Langsung jawab pas. Ending dulu ya, tambah lagi ya. Kalau Ada lagi kira-kira? Pak Ketua. Baiklah Pak Ustadz, saya akan tanya juga. Dulu kan pernah juga nanya ya. Ini bulan Ramadan ini bulan penuh ampunan. Nah kira-kira yang diampun itu apakah dosa-dosa yang bagaimana? Apakah dosa besar atau dosa kecil? Karena kita kalau tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kita kalau setelah habis Ramadan kita seperti bayi yang baru lahir yang tanpa dosa. Jadi kalau kita dosa. Nah yang kedua ada lagi katanya orang yang sakit itu artinya
menggugurkan dosa-dosa Pak itu apa benar. Nah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan yang Bapak bisa rahmati Allah ya. Jadi yang pertama, kalau kita baca Quran, memang yang terbaik baca Quran itu baca mushaf nyunyan Bapak Ibu bisa rahmati Allah ya. Baca mushaf nyunyan ya. Karena ada berbagai perbedaan pendapat antara kita baca mushafnya dengan Quran atau melalui di HP. Ini ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas setiap kita melakukan ibadah, artinya kan Quran ini ibadah walaupun dalam HP Pak. Pasti ada kebaikan yang diinjak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih afdal, menurut guru kami sendiri sampaikan guru kami, itu lebih bagus mushafnya yang kita baca. Gitu ya. Karena di zaman Rasulullah SAW itu memang mushaf itulah jadi andalan dia. Kemudian apa nak berwudhu yang dulu, memang bagus juga Bapak Ibu bisa dirahmati Allah itu berwudhu dulu, walaupun baca Qurannya di dalam HP. Cak mana kalau dalam keadaan tidak berwudhu, ya tidak jadi masalah karena kita tidak menyentuh mushaf, makanya ada perbedaan itu. Bagusnya berwudhu dulu, la yamassuhu illal mutahharun ya. Dan tidaklah kau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Itu ya. Artinya kita nyebutnya nama Allah Subhanahu wa taala, apalagi megangnya, gitu kan? Ini apa namanya itu ada yang memang berbeda pendapat, dibolehkan tanpa berwudu dahulu, tapi kami tidak pegang pendapat seperti itu. Ya, kami pegang pendapat yang ngomong setiap kita mau baca Quran, apapun megang Quran berwudu dahulu. Ya, kalaupun itu sudah batal, diwudu lagi. Ya kita jago Bapak Ibu. Qurannya Quran mulia, tuntunan hidup. Masa kita nak masing-masing model itu kan? Kira-kira yang ngubah hidup itu nih, tuntunan itulah. Ya Al-Quranul Karim itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian yang kedua pertanyaan. Nah, apa yang dia apa dosa kecil, dosa besar, dosa kan? Dosa kecil maupun dosa besar. Dah kata cerita dosa kecil baik, dah kata cerita. Dosa besar juga dah hapus. Amal dosa kecil baik, cuma baik kita tak basuh. Dosa Sunda baik kita dosa-dosa kecil gitu kan? Kira-kira. Nah kan dosa. Ya yang penting kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada tadi ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makan sahur dia sampai waktu pas nak beduk. Memang sudah beduk ya jangan lagi makan, ya kan? Aisyah cuma dikit baik, ngunyah dikit itu kadang kan ngunyah dikit itulah. Makanya Bapak Ibu dijarah itu supaya apa-apa yang ada di dalam mulut kita nyelap-nyelap itu kan tidak terburu-buru kan. Oke pas Allahu Akbar misal apa mah dan nyelip-nyelip dia itu tegak pula ya, sedangkan dalam sholat bayang itu tegak itu batal hukumnya. Yang namanya makan gitu. Ya kan? Iya. Atau yang ketiga apa tadi? Sakit. Orang sakit. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, siapa yang dijuk sakit Bapak Ibu, ikhlaskanlah, redha-redhakanlah ya. Karena sesungguhnya kalau kita redha, artinya kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memang betul-betul ibadat kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kutip Pak Bu. Memang sakit ini ada beberapa versi. Sakit tatkala kita tidak ibadat sama Allah, ini apa bentuknya? Jadi kan kita tidak ibadat kepada Allah, kemudian diuji kepada Allah, keuji aku. Ujian mau cuma dan adalah kalau kita tidak ibadat sama Allah, senantiasa melanggar aturan-aturannya Allah. Kecuali kalau kita memang diuji oleh Allah dalam keadaan ibadah, sholat gala, ngaji gala, puasa gala, taklim gala, ya apa-apa buat baik gala, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, maka kita redha ikhlas, insyaallah jadi gugur dosa kita. Jadi jangan berontokan, aduh wong tua kita sakit, ngurus kita wong tua kita sakit, dosa wong tua kita kalau tu ikhlas diampun kita pun diampunkan dosanya oleh Allah, ngurus karena wong tua tadi. Ya memang itulah diuji kita Bang. Kita ni kalau sholat, kalau sembahyang begitu kan, tatkala wong tua sakit, kadang kita kalau punya pada marah, nah kadang tu kita untuk itu anak ni bagan. Oh ya Allah, mak, aman nak habis ngomong mak, gitu tu. Nah, kita sabar-sabar ya. Itu jadi pengukur dosa buat kita. Nah, dosa yang sakit ikhlas redha lah. Sakit tidak pas sementara Bapak Ibu sekalian rahmat Allah. Kalau kaget kita memang kaget itu kan oleh Allah, kita bakal dimatikan oleh Allah ya. Ikhlas insyaallah gugur dari dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ada lagi? Ada Kalau ada kata kita tutup dengan doa. Ayo, jadilah ya.
Aku seneng nih ya kalau udah kata banyak pertanyaan nih Pak. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mari sama-sama kita berdoa bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di majelis ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melakukan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأولادنا أهلنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك أمانك وجوارك عياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي عن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.